Gue yakin nggak 100% Blok. semua sejarah tentang Perang Dunia Kedua itu is true gitu. Banyak yang entah di hiperbolain, dan dilebih-lebihin gitu kan. Banyak yang bilang kita tuh karena jajahan Belanda. Akhirnya itu sudah mendarah daging untuk ngelakuin korupsi. Nyatanya enggak, cuy. Jadi nggak boleh tahu dunia luar Nggak ya. boleh tahu dunia Nah, luar. itu sejarah dimanipulasi di situ. Sejarah dimanipulasi. Karena tidak adanya ketidaktahuan. Betul. Dan kalau misalnya kita ngikutin cerita Attack on Titan kan kayak Survivor Corps itu kan kayak pengen tahu nih apa sih namanya di balik teori-teori di dinding itu kayak gimana. Iya, Masa iya, sih iya, emang kita iya. hidup di dalam dinding doang? Ya di luar dinding itu seperti apa sih Betul. gitu. Potongan apa sih? Testis. Ya, Dikebiri. hampir mirip. Tapi kalau di Tapi kebiri kayaknya nggak dipotong deh, Enggak, cuma kalau- disumbat doang kan. ya disumbat betul. Iya, Lebih ke Kayak sumbat. masang spiral gitu ya? Iya. Sorry ya. Kalau di kebiri itu lu gak ada hasrat seksual lagi. Kalau dikebiri itu lu biasanya berbilangin. hukuman-hukuman pelecehan seksual di kebiri. Menurut gue ya, TBC itu nggak terlalu penting. TBC. Sumpah. Itu kan vaksin TBC kan? Iya. Nah, yang paling penting itu adalah coba Bill Gates bikin uji coba vaksin untuk vaksin orang goblok. Gue baru aja lihat berita nih dari CNN. Ini kan ada rencana ya, pemerintah tuh mau revisi ulang sejarah dari Fadlizon. Nah, ternyata ini ada sejarawan yang kritik wacana revisi Mas sejarah. bangunin mas ceritanya. Ini bahasan serius. Jadi intinya gini, sejarawan itu mengkritik kalau ternyata outline dari revisi sejarah itu enggak memasukkan 12 kasus pelanggaran HAM, ternyata cuma 2 doang. Nah, ini maksudnya mungkin 12 revisi sejarah 12 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sebenarnya ditulisnya kasus pelanggaran HAM mungkin totalnya dari ya ketika zaman Orde Baru. Banyak cuy, banyak banget. Ya. 12 aja itu kurang. Ya, banyak. banyak Ada ratusan. Mungkin yang terdata yang emang divalidasi sama pemerintah mungkin kan kita nggak tahu ya ternyata Iya, ada iya. kayak misalnya dari Karena Komnas ratusan HAM. itu. Soalnya ini data dari Komnas HAM. Ternyata yang dimasukkan itu cuma 2 doang. Nah, gimana nih menurut kalian semua? Berarti dia pengen ngerubah sejarah. Ada kemungkinan kayak gitu mungkin. Tapi dari pandangan gue sih emang ini kan revisi ulang sejarah ya, maksudnya penulisan ulang sejarah. Nah, kira-kira Kan bukan cuma ini doang kan, kalau nggak salah si beliau Fadlizon ini ngomong katanya pengen nulis ulang sejarah soal yang 350 tahun. penjajahan Belanda 350 tahun itu. Yang Belanda ternyata sebenarnya nggak ngejajah 305 tahun kan, Iya. 350 tahun. Sebenarnya cara Fadlizon itu salah karena dia bukan Subaru. Subaru, emang kenapa Subaru? Kalau Subaru mati bisa ngerubah sejarah. Ya, tapi kan yang tahu cuma Subaru doang kan. Iya, tapi kan akhirnya sejarah berubah kan. Tapi harus Iya. berapa kali mati Harus dulu berapa kali sejarah mati dulu. dulu. Iya, sering. Harus banyak sih, harus Ya banyak kan? yang mati ya, Mas. Mungkin nyambung ya, tapi kan kalau Subaru kan cuma dia doang yang ngerasain. Maksudnya kan kalau sejarah kan pasti ada apa ya, maksudnya people yang tahu dan yang dikomandoi dari si yang nulis sejarah ini gitu. Kan sebenarnya contohnya gini deh. Sejarah itu selalu ditulis sama siapa yang menang perang. Kata siapa itu? Weh, semua bro. Sekarang contohnya aja emang ya, Perang Dunia Kedua yang menang US, ya Ya. kan? Gue yakin nggak 100% semua sejarah tentang Perang Dunia Kedua itu is true gitu. Banyak yang entah di hiperbolain, dan dilebih-lebihin gitu kan. Dan kalau ditarik ke anime, ini jelas-jelas banget kayak contohnya ini pelanggaran HAM gitu. Ya. Di Naruto jelas banget di era Boruto sekarang era kepemimpinan Naruto. Hokage Naruto anjir era kepemimpinan bro. Dia kan benar-benar menutupi apa yang udah dilakukan intinya sejarah kelam klan Uchiha kan. Ya. Jadi generasi-generasi barunya nggak tahu tuh apa yang terjadi di era Uchiha tuh kenapa. Naruto Uchiha. sebelumnya lah gitu. Iya, si Itachi ngabisin satu klan Satu gitu-gitu. clan. Kalau nggak tahu itu. Nggak tahu. Oh. Itu kan salah satu menurut beberapa fans Naruto itu kejahatan satu-satunya yang dilakukan oleh Naruto. Genosida sebagai juga hitungnya. Genosida. Jadi Iya, Pak. Iya. Terus kalau ditarik ke One Piece bener-bener gila, Bro. 800. Jadi di One Piece itu ada 100 tahun kosong, nggak ada yang Abad tahu kekosongan sejarah itu ya? segala macam. menarik. Dan butuh waktu 800 tahun untuk merubah sejarah yang udah ada gitu. Dan itu kan emang benar-benar ditulis sejarah ditulis sama penguasa dan siapa yang memenangin perang. Nah, ini beliau ini
salah satu penguasa bukan ya? Kita bilangnya mungkin Bisa pemerintah dibilang lah. yang punya wewenang untuk kontrol masyarakat. Yang juga. punya wewenang atau yang punya kuasa nih? Ya sama aja sebenarnya kan wewenang itu yang dia yang emang punya kuasa untuk kontrol dan punya kebijakan. Wewenang itu kan kewajiban. Kalau iyalah. Wewenang itu bukan Wewenang itu kan kewajiban. kewajiban dalam Debat kan nih? kewajiban Ya. ininya, kewajiban Wewenang tuh kayak gini Mas Ajis, kayak privilege-nya. iya. Lebih tepatnya gitu. Tapi kan kalau tadi gue lupa tadi gua jatuhnya Kekuasaan. iya, kalau kekuasaan Kuasa. kan mau itu bener, mau itu salah, dilakuin aja. Kalau kewenangan itu kan yang dalam konteks hal yang positif kan. Kalau ini Iya. kan udah Sebenarnya dua-duanya itu positif tergantung orang yang ngelakuin. ya. Jadi Ya, wewenang gitu kalau misalnya negatif pun juga dia negatif. Ya. Lu pihak berwenang misalnya, tapi malah gebukin mahasiswa, kan salah juga. Ya, Lu penguasa, tapi malah korupsi. kan salah juga kan. Hmm, Berarti iya. sebenarnya tergantung niatnya. Yang jadi masalah adalah ternyata sejarah itu bisa merubah Iya, bisa. kultur, cuy. Hmm. Di Ketika gini, banyak yang bilang kita tuh karena jajahan Belanda, Hmm. akhirnya itu sudah mendarah daging Mm-mm. untuk ngelakuin korupsi. Hmm. Nyatanya enggak, cuy. Hmm. Yang gue pernah denger itu zaman kerja Rodi siapa namanya? Dendels. Dendels, Iya, Dendels. Dendels. Ya. Itu ternyata dia itu tidak korupsi, coy. Yang korupsi kan bukan Dendelsnya. Bupatinya. Sebenarnya kan ada kan faktanya juga ya. Faktanya kan yang Faktanya. korupsi. Ya, yang korupsi kan akamsinya, orang Iya. Indonya. Orang sini. Indonya. Jadi sebenarnya budaya ini tuh nempelnya bukan karena dijajah Belanda, Hmm. tapi karena emang orang kitanya Nah, aja orang yang kita, nah berarti kan mental-mental apakah itu miskin. dari zaman raja? Kita ada pertanyaan apakah budaya Jadi. korupsi itu emang dibawa dari Belanda karena ngejajah kita atau emang Dari udah Raja ada Majapahit dulu Bisa kan, jadi, Gajah bisa Mada jadi. ya kan, Bisa udah ada jadi. korupsi ya kan, kita nggak tahu dulu. kan. Majapahit itu hayam muruk Mas. Gajah Hayam- Mada. Rajanya hayam muruk. Iya, ya muruk. Iya, itulah. Hmm. Kalau dari tadi kan sudut pandang One Piece, One dan Piece. Naruto, kalau di Attack on Titan gimana? Tadi masa ReZero, One Piece sama Naruto juga ya. Kalau gua sih Attack on Titan cuy. Attack on Titan itu kan lu tahu dinding pas Iya. lu pertama kali nonton tuh dinding narasinya dinding yang menyelamatkan orang-orang di dalam paradis. Mm-mm. Setelah lu nonton berjalan ternyata dinding itu bukan semata-mata cuma nyelamatin doang, Hmm. tapi ngurung-ngurung masyarakat paradis ini biar dia nggak tahu kondisi Sejarah yang di luar. sebenarnya. Betul, karena Hmm. itu kepentingan dari Raja Kalfrich Hmm. 100 tahun yang lalu. Jadi sengaja dia itu kayak manipulasi sejarah biar masyarakat di dalam paradis ini nggak tahu nih kondisi di luar tuh kayak gimana. Karena kan narasinya pokoknya di luar dinding itu udah habis. Mm-mm. Pokoknya cuma di dalam dinding doang nih. Hidup masyarakat itu cuma di dalam dinding doang gitu. Jadi nggak boleh tahu dunia luar Iya, nggak ya. boleh tahu dunia Nah, luar. itu sejarah dimanipulasi di situ. Sejarah dimanipulasi. Karena tidak adanya ketidaktahuan. Betul. Dan kalau misalnya kita ngikutin cerita Attack on Titan kan kayak Survivor Corps itu kan kayak pengen tahu nih apa sih namanya di balik teori-teori di dinding itu kayak gimana. Iya, iya, Masa sih iya, emang iya. kita hidup di dalam dinding doang? Ya di luar dinding itu seperti apa sih Betul. gitu. Orang siapa tuh yang terpesona sama ngeliat laut? Iya, Armin. 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 Tuh dia sampai ngeliat laut tuh sampai Iya, biru matanya. anjir gitu kan. Apalagi iya bener-bener emang banyak karakter-karakter di Attack on Titan juga yang sebenarnya kan di Survivor Corps itu kan dia punya motivasi masing-masing kan. Contohnya Erwin Smith. Hmm. Erwin Smith itu dia kan di ceritanya tuh dia tuh ini di apa ya, kasih tahu sama bapaknya. Dia nanya nih ke bapaknya itu kan guru. Hmm. Kayak kalau misalnya di luar dinding itu semua orang udah habis, siapa yang tahu gitu. Mm-mm. Dibilang kayak gitu. Terus si bapaknya tuh nggak mau jawab di kelas. Pas pulang dikasih tahu lah sama si bapaknya. Ternyata udah pas gitu besoknya si Erwin ngasih tahu ke teman-temannya. Ternyata besoknya bapaknya hilang. Hmm. Nah itu kan berarti ketika ada bahasanya sejarah yang nggak sesuai sama dari buku pemerintah, itu ada kemungkinan kalau misalnya emang pemerintahnya represif atau otoriter, masyarakatnya juga bakal hilang. Nah itu mungkin masuk ya. Tadi kalau dulu misal- masyarakatnya hilang kemana nih? mungkin bisa Diculik kena sama ya pemerintah diculik, gitu maksudnya. kena represi gitu. Oh, dari dibunuh, pemerintah. diculik, ditenggelamin di laut gitu Betul. misalnya. Kayak orang tuanya si Armin juga. Hmm. Orang tuanya si Armin juga kan dia bikin balon udara kan, terbang gitu kan. Nah, terus ditembak sama ini polisi militer. Nggak boleh soalnya keluar dinding itu. Itu kan berpotensi dia kalau misalnya terbang itu kan bakal keluar dinding. Iya, iya, iya. Jadi iya. bapaknya si Armin sama orang tuanya si Armin sama bapaknya si Erwin itu Jodoh. punya nasib yang sama. Nggak Kok jodoh, Mas. jodoh? Nggak jodoh. Maaf. Beda. Bapaknya si Beda. Erwin duda di ceritanya. Gitu. Oh, duda. Jadi punya nasib yang sama gitu. Iya, Berarti iya, iya. bisa dibilang even tujuannya baik pun merubah sejarah itu adalah sebuah kejahatan dong. Setuju nggak? Mungkin bisa dibilang kayak gitu. merubah
merubah apa sejarah itu bisa Bukan dibilang merubah sih, lebih tepatnya merevisi merevisi sejarah. sejarah itu bisa dibilang kejahatan. Bisa. Kok kata gue gini, enggak juga. Hmm. Misalnya gini, yang kita tahu ini sejarah mereka adalah kelam, jelek. Padahal itu dibuat sama pemenang yang tadi mungkin lo bilang. Tapi akhirnya ada yang merevisi itu, meluruskan, membenarkan sejarah. Akhirnya kita tahu bahwa oh kayak gini deh. Dulu gue nganggap The Endless itu buruk. Wah ini kerja Rodi segala macem. Tapi gue ngelihat, oh ternyata sejarah yang sebenarnya itu dia itu sebenarnya bayar, ada bukti pembayarannya, Ya, ada upeti. ada upetinya. Dan gue akhirnya sadar, oh iya ya ternyata The Endless itu gak sejahat itu bro. Nah itu kan sebuah hal yang positif menurut gue. Berarti direvisi lagi nih kata-kata gua. Ya. Merevisi sejarah itu perbuatan baik atau buruk tergantung siapa yang merevisinya. Iya. Bener gak? Contoh misalnya ada hal yang ada fakta dulu banyak. Ini kan kasus pelanggaran HAM kan. Ya. Ini 12 tuh masih sedikit loh. Nyatanya kan bisa Kita bisa lihat banyak. ratusan mungkin Iya, iya. banyak gitu kan di era Orde Baru. Ya, Orde Baru. Di Tanjung Priok aja pernah Nah, kejadian. Nah, ini Itu. katanya mau di apa? Mau di Di outline-nya tuh yang kelihatan cuma 2 doang. yang kalian Yang kelihatan itu cuma kan 2 doang. kejahatan satu orang. Kalau direvisi sejarahnya otomatis ngebikin orang ini menjadi orang baik kan. Katanya mau diangkat jadi pahlawan nasional kan. Iya. Narasinya kayak gitu. Narasinya seperti itu kayak dari gitu. CNN kan. Iya. Itu seolah-olah kayak nge-rebranding Subanto. Yang tadinya makan orang ya kan. Iya. Jadi enggak Subanto makan McD kan gitu kan. Jadi ada penutupan catatan sejarahnya. Iya, tapi sebenarnya untuk merubah sejarah itu tidak semudah itu sih Ya. seharusnya. Iya. Seharusnya tidak hanya dari lisan belakang. Kalau dari cerita Attack on Titan kan kayak gitu kan. Dia kan sebenarnya sama aja kayak bukan lebih ke revisi sih, cuman kayak ngasih kebenaran ke masyarakat Paradis kalau ternyata ya dunia luar tuh ada gitu tuh. Jadi kan kebenaran tuh emang bener. Ya karena masyarakat Paradise itu pada nggak ada yang Nggak ada ini yang ya, tahu. yang orang keluar ada Titan ya Iya. kan. Nah, Takut-takutan keluar ada gitu. Titan. Kalau di One Piece itu yang jadi core-nya itu adalah siapa yang mempunyai informasi, informasi yang benar itu adalah orang yang paling berbahaya dan bisa menggulingkan pemerintahan. Contohnya aja kenapa ada Poneglyph, Ya. batu Poneglyph itu yang bisa baca kan cuma Nico Robin Iya, doang Nico ya kan, Robin. makanya diburu kan. Iya. Nah, karena Poneglyph itu berisikan informasi sebenarnya tentang apa yang terjadi di 100 tahun abad kekosongan itu yang dihilangkan sama pihak pemerintah dunia. Dan pihak pemerintah dunia berusaha untuk menutupi hal itu gitu kan. Kan itu pemerintah dunia udah susah payah. Gue udah ngerubah sejarah. Gue yang menang perang. Joy Boy atau Nika itu adalah penjahat. Nico Robin adalah orang yang paling jahat di dunia ini. Sampai-sampai benar-benar di branding ke masyarakat. Ternyata kan enggak. Ternyata kan Robin cuman gue bisa baca ini sejarah yang sebenarnya gitu. Iya, Kalau iya. ternyata dulu genosida banyak Terjadi. banget gitu terjadi. Iya. Gila bro, bukan genosidanya bukan kan kalau yang kita tahu di satu pulau doang ya. Di One Piece lebih parah pak. Oh. Jadi ada namanya senjata kuno Uranus. Uranus itu ditembakin ke laut. Kan bolong tuh lautnya. Permukaan air naik 2 meter. Setiap gue lupa setiap jamnya atau setiap tahunnya. Jadi selama 800 tahun itu permukaan air udah naik udah berapa kilo, ternyata di bawahnya itu Pak, di bawah dasar lautnya itu banyak rumah-rumah, banyak pulau lah, mayat-mayat, bekas pulau lah. bekas kota Pak, Iya, kota iya. yang bahkan lebih maju di era One Piece yang sekarang. Jadi sengaja ditutupi air laut karena sekarang eranya pemakan buah iblis. Orang yang makan buah iblis nggak bisa ke bawah. nggak bisa ke laut kan. Tenggelam. Iya benar-benar. Tapi gue setuju sih emang orang yang punya informasi itu Itu yang sebenarnya lebih penting. betul. Itu ya. Dan jangan-jangan One Piece itu adalah isinya itu sebuah catatan kedidatawan orang terhadap abad kekosongan. Enggak, kalau Bisa jadi nggak sih? Ada banyak teori sih. Banyak teori, Salah ya. satunya itu One Piece. Bisa jadi ya berarti ya, bisa jadi loh ya. tapi gue lebih setujunya gini, statementnya gini, One Piece itu bisa jadi adalah isi yang sebenarnya seluruh tentang Iya, apa yang informasi terjadi, seluruhnya gitu. Iya. Kalau Poneglyph kan baru layer 1, Iya. layer 2 gitu. Kalau One Piece mungkin layer 3-nya ya. Oh, berarti Dagingnya. seluruh kejadian dunia ini yang kayak diketahui file nih. lengkapnya lah gitu One Piece itu ya. Tapi menarik sih kalau beneran One Piece Iya, isinya kayak gitu. Karena ini gue kalau lu pernah nonton film ini film anime yang
lebih fun sih. Ada anime yang mirip banget Doraemon, namanya Bonbon. Doraemon. Bonbon. Bukan Bonbon siapanya Jumbo. Ada es bonbon enak loh es bonbon. Bukan, tadi Gimana gua, ceritanya? gua takut salah ya, Bonbon bukan ya? Bonbon bukan Mas coba kasih dulu. Mas. Ada es bonbon. Jadi dia itu gini, ceritanya seru banget kalau tapi gini, ringan gitu loh, tau gak lo? Ya. Jadi kayak sejarah samurai nih, nggak usah samurai deh, sejarah apa gitu yang lu tahu deh, apa coba? Misalnya Borobudur deh. Nah, tadinya itu tanpa ada Bonbon ikut campur, jadi kayak peringatan gitu. Bonbon cepat datang, ini ada yang merubah sejarah gitu. Oh, ini movie-nya Doraemon. Bukan movie, bukan. Enggak mungkin Seri film sama seri. juga kali ya. Nih tado gua cari dulu takut salah. Doraemon sih. Mirip Doraemon gambar-gambarnya. Mirip Doraemon. Ngomongnya Doraemon ada Oh ini bonbon. Time Patrol Bond. Oh. Time Patrol Bond. Iya, tuh? Time Patrol Bond. Gimana? Jadi Dia dia yang ini Mempatroli waktu. iya dia ini punya Polisinya tugas waktu. mempatroli waktu. Jadi dia tuh ketika kembali ke masa lalu, dia harus membenarkan sejarah. Tadi misalnya gue contohin adalah Borobudur. Borobudur tuh tadi sejarahnya hampir tidak terjadi Borobudur. Dibantulah sama Bonbon ini. Entah dengan teknologinya dia, wah harus ketemu ini, harus ketemu. Akhirnya terbentuklah Borobudur. Dia bilang, wah sejarah aman. Ganti lagi ke zaman apa lagi, pokoknya yang sejarah-sejarah kayak Einstein misalnya. Tadinya tidak bisa menemukan E sama dengan MC ya? Kuadrat sama dengan MC ya? Ya gitulah. Teori relevansi. Nah, Ya, sama dia tuh dibenerin, tapi dibenerin tuh bukan dia datang, nih loh, bukan gitu. Dengan perjalanannya dibantu sedikit gitu. Contoh Jadi misalnya ada true apel story-nya jatuh. seperti apa? Nah, digituin. Dia nggak terlalu intervensi lah gitu. Iya, itu ada tuh Bonbon. Time Patrol Bond. Kelihatan tuanya sih. Ini baru tahu di Netflix. Masih. Baru ya setahun yang lalu lah, setahun apa 2 tahun yang lalu lah. Mungkin Di remake Netflix. kali. Maybe. Gue nonton di Netflix itu gara-gara bini gue nonton. Apa sih kamu nonton kayak Doraemon? Kok seru ya, gue bilang. Oh, dia Time Patrol gitu. Dan sekarang yang lagi rame itu kemarin gue baca Deddy Mulyadi katanya mau bikin apa? Ini apa yang bisa ngambil bansos itu syaratnya kepala keluarga harus vasektomi dulu. Lu setuju nggak? Tapi tadi dulu vasektomi itu apa? Harus Ini. para wibu nih harus diisi dulu nih. Harus reproduksi lu si pria ini steril. Sama Iya, kayak KB disteril kali. kan Itu intinya. sama KB khusus pria. Gimana itu Jadi intinya, caranya? Ya pemotongan apa sih? Testis. Ya Dikebiri. hampir mirip, tapi kalau Tapi dikebiri kan kayaknya nggak dipotong deh, Enggak, cuma kalau- disumbat doang kan? ya disumbat betul, Iya, lebih ke Kayak sumbat. masang spiral gitu ya. Iya. Sorry ya, kalau dikebiri itu lu gak ada hasrat seksual lagi. Kalau dikebiri itu lu biasanya berbilangin. hukuman-hukuman pelecehan seksual dikebiri. Nah, kalau misalnya vasektomi itu betul tadi kata Bill. Disumbat. Cuma disumbat doang. Jadi lu nanti nggak bisa punya anak lah gitu. Iya. Bisa dibilang man. Tapi ereksi mah ereksi. Ereksi betul, ereksi. Tetap mah ngaceng ereksi. istilahnya mah. Tetap bisa berhubungan. Iya, suami tapi saat istri. nggak ada. Ya, Kosong. pokoknya intinya gitu mas. Pokoknya intinya gitu lah. Lo kosong. POV. Dua pria connect dengan obrolan. Loh, mana ya? Keluar asap, Anjing. keluar asap. Jadi intinya Kang Deddy Mulyadi ini, Gubernur Jawa Barat ini, Dia cuma gini. Lucu banget lagi kok ngebayanginnya. Anjing. intinya Kang Deddy Mulyadi ini, Gubernur Jawa Barat ini pengen si penerima bansos ini bukan yang dia tuh cuman mikirin punya anak banyak gitu. Jadi dibatasi gitu. Jadi pemikirannya masuk ke cara menghapus kemiskinan itu dengan tidak punya banyak anak tau sebenarnya. Pertanyaan pertama, setuju nggak? Sebelum masuk ke animenya ini ya. Iya. Sebelum masuk ke animenya, setuju? Siapa dulu? Lo dulu ya? Gua plus minus sih, Bre. Ada Sumpah 50-50 plus ya? minus gua. Jadi gini, setuju tidak setuju gua. Maksud gua gini, benar juga ketika lu punya banyak anak, ya kan? Tapi lu tidak mampu membiayai dia. Itu kan sebuah kezoliman yang besar, Bre. Tapi ya lu membatasi orang untuk punya anak juga salah gitu. Iya, hak juga sebenarnya. Hak juga, kita hak kita, tapi ya gimana plus minus itu menurut gua. Jadi dibilang setuju tidak setuju tergantung konteksnya menurut gua. Kalau gue gini, sebenarnya yang pengen gue koreksi itu adalah dari Gua dulu ngerokok, kamu udah ngerokok. Mas, yang pengen gue koreksi itu dari persepsinya Kang Deddy Mulyadi bilang kalau kemiskinan ini bisa dihapus dengan membatasi punya anak gitu. Maksud Oke, gue itu persepsinya kemiskinan salah. itu tuh udah mengakar banget cuy. Maksudnya ada banyak orang yang sebenarnya bertanggung jawab soal kemiskinan ini, bukan cuma soal dari masyarakat menengah ke bawah yang punya anak. Sepakat gak sih?
Karena emang kemiskinan itu kan diatur. Ya banyak ininya, banyak Iya, ada bercabang sebab lah. dan akibatnya gitu ya. problematika. Problemnya banyak, terlalu Nggak banyak, cuman- kompleks, lebih kompleks. Betul. Iya, Cuma bukan itu. hanya karena anak. Iya. Satu, kurangnya lapangan pekerjaan. gitu Tapi- kan. Terusin dulu. Tadi. Ya lanjut. Ya, jadi intinya kayak maksud gue tuh mungkin dari segi kebijakan, kalau ngomongin soal kebijakan bisa jadi masuk akal untuk vasektomi itu, karena ya ada beberapa si kepala keluarga ini emang dia nggak ada perencanaan matang ketika misalnya dia punya anak 11 tapi nggak mikirin anak-anaknya gitu, jadi cuma reproduksi doang gitu. Tapi di sisi lain gue juga mengkoreksi persepsinya dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini soal kemiskinan. Maksud gue, maaf ya, terlalu cetek ngomongin soal kemiskinan kalau dari punya anak doang gitu tuh. Sebenarnya itu bener tadi. Kayak misalnya kurangnya lapangan pekerjaan atau memang kurang treatment dari masyarakat yang memang dikasih kesempatan lebih layak untuk punya hidup yang lebih sejahtera. Tapi aneh nggak sih menurut lu? Kenapa tuh? Tadu nih, dikit tuh. Takut lupa. Tapi aneh nggak menurut lu? Di Indonesia yang jelas, sorry banget nih, tingkat kemiskinannya lumayan tinggi. Justru orang malah pengen punya banyak anak. Ketika di Jepang, justru malah resesi seks terjadi. Padahal pendapatan dia oke. Buat ngebiayain pemerintah pun bahkan sampai ngebiayain anaknya. Tapi Mas tahu nggak negara paling bahagia dan negara paling bahagia, tentram segala macam? Denmark. Norwegia lah. Dan Norwegia. Norwegia. Itu angka kelahiran dan angka kematian itu stabil, Pak. Itu yang bagus berarti. Iya. Natalitas sama mortalitas. Nah, kalau di negara kita, karena emang pemikiran orang dulu banyak anak banyak rezeki, jatuhnya ya gue bikin anak aja biar gue Banyak jadi rezeki. bapak banyak rezeki gitu. Padahal nggak juga. Nah sebenarnya di satu sisi gue setuju sama Kang Deddy Mulyadi untuk tahapan yang orang-orang tua. Paham nggak maksud gua? Oh, yang sudah lanjut usia. Yang udah lanjut usia, kayak umur 40 40-an ke atas. Masih pengen punya Bro. anak tuh udah lewat. Masih Menurut gua. enak itu umur segitu, Bro. Enggak, konteksnya gini, kalau udah umur 40 50 lah. enggak gini. Umur 40-an ke atas, lo udah punya anak 5 misalnya. Itu udah kelewatan menurut gua. Ada kemungkinan udah punya susu juga. Soalnya gitu. gini deh, yang bikin lapangan pekerjaan sedikit karena menurut ini POV gue ya. Ya. Karena manusianya yang terlalu banyak. Ada Ada tapinya. Contoh gini, Ada tapinya. apa-apa. Tapi Hmm. semakin banyaknya populasi, semakin banyak juga peluang untuk usaha. Iya. Nih, contoh gini. Misalnya nih. Ini sebelum masuk ke anime, Iya. di Jakarta deh. Jakarta. Kenapa dipindahin ibu kotanya ke IKN Nusantara? Karena banyak banget orang-orang Populasinya yang banyak. migrasi, orang-orang luar Jakarta yang migrasi ke Jakarta. Yang tadinya taruhlah misalkan lapangan pekerjaan 10 nih, yang ready nih. Dengan munculnya orang-orang dari luar ibu kota, tiba-tiba datang 300 orang, ya kan kurang. Dengan tanda kutip, mohon maaf banget, 300 orang yang datang ke Jakarta kosong. Cuman mereka di kampungnya jual sawah, punya modal segini, gua ke Jakarta modal sama duit. Ininya kosong. Ditanya bisa apa? Bisa badan, jadi satpam, nganggur, gojek, macet. Kan jadi problem sebenarnya. Iya, tapi menurut gua ada plusnya juga ketika populasi banyak. Simpelnya adalah lu jualan apapun itu laku. Satu, lu bikin event apapun itu rame. Jadi menurut gua plus minus sih. Nih, gua nariknya ke sini nih. Makin banyak populasi, mereka tuh cuman malahan jadi konsumen, bukan produsen. Kebanyakan gitu. Karena rata-rata kebanyakan populasi otaknya kosong, pendidikannya nggak terjamin. Nah, berarti kan sebenarnya harusnya ada tugas dari pemerintahannya untuk mensosialisasikan soal itu. Ya. Kayak lo nih yang nganggur-nganggur sok mau buka usaha kek apa kek gitu tuh. Nah, makanya kalau balik lagi ke statement Deddy Mulyadi, gue setuju sama statementnya dia. Kalau yang diperhatikan yang jadi konsentrasinya itu adalah orang-orang yang udah kepala 4 dan kelas menengah ke bawah, terus anaknya banyak. Nah, itu gue baru setuju tuh. Udah, ngapain lo beranak lagi gitu. Yang ada malah lo nambahin populasi, nambahin beban negara doang. Kalau orang mikir, gue punya anak satu kayaknya nggak begitu pengaruh. Ya, kalau 250 juta orang punya pemikiran kayak lo ya Sama aja. makin banyak anak, makin banyak Masalah. masalah gitu. Gue boleh makin masuk banyak nggak? populasi.
Ini kan berarti ngomongin soal pola pikir ya. Berarti akarnya sebenarnya di pendidikan, cuy. Nah, Jepang itu kenapa mungkin bisa terkontrol? Karena dia kan sebenarnya pola pikirnya benar-benar maju lah gitu. Atau misalnya dia ada persepsi lain soal anak ini yang mungkin pemikirannya jauh lebih mikirin si anak ketika nanti dia udah ngurus gitu. Beda sama orang-orang Indonesia. Kebanyakan ketika dia punya anak kan mikirnya asalkan punya anak doang nih, tapi anaknya nggak dipikirin gitu. Berarti emang secara dari pola pikir atau dari pendidikannya. Nah, kalau misalnya ini ngomongin soal kemiskinan ya, udah di tahap kemiskinan. Misalkan nih, tadi bilang Bang Dewa kalau misalnya populasi banyak ada keuntungannya juga. Kayak misalnya event banyak yang datang, terus buka usaha juga banyak yang beli. Banyak gitu yang kan. beli itu kan karena banyak yang populasi. Maksud gua kalau misalnya emang banyak populasi tapi pola pikirnya juga bagus masyarakat Indonesia, gua jamin pasti ya sekiranya kemiskinan gak separah-parah sekarang lah gitu tuh. Dan mindset orang punya anak itu pasti jauh lebih bagus karena lu lihat gitu. Lu lihat sekarang orang kalau misalnya dia kan mikirnya asalkan punya anak banyak 5 gitu. Tapi nggak dipikirin nih anak pertama diurusnya kayak gimana. Ya intinya tidak memikirkan masa depannya. Betul, perencanaan ke anaknya itu kurang. Nah, ini kan berarti dari pola pikir atau dari dasarnya dari pendidikannya. Bahkan kan sekarang udah ada tuh kayak maksudnya masuk ke ranah sex education ya. Cuman dari parenting orang tuanya ini gitu. Gimana caranya orang tua juga harus belajar untuk mendidik anak. Karena ini tuh nyambung sama kalau kata gue ya, Death Note. Death Note. Dia menulis semua penjahat karena ingin mengurangi populasi penjahat kan. Itu lebih parah nggak sih? Iya kan, dia Oh, dia yang semua ngomong penjahat ditulis kan sama Death Note itu kan. Nah, menurut gua dia mungkin pemikirannya sih siapa sih namanya? Bukan like. Elma yang Ya. ini. Elma yang Detektifnya. putih yang Oh iya. Nah, Gimana dia punya pemikiran gini. Gue tuh pengen menciptakan sebuah negara yang aman dari kejahatan. Makanya populasi Oh iya, populasi kejahatan. orang jahat. Nah, dikurangin sama dia. Meskipun si L sama orang-orang kepolisian nggak setuju. Bertentangan. Bertentangan sama Karena nggak manusiawi. Betul. Nggak manusiawi kan. Nah itu kadang kita tuh pola pikir kita akan bertabrakan terus sama HAM. Ketika kita ingin mengurangi sesuatu hal yang menurut kita tidak penting, kita tuh harus merubah akar itu dari didikan kita dulu. Nah kita harus memutus rantai itulah. dari pendidikan. Cuman emang mungkin gini bahasan menariknya emang ada berbagai cara. Kayak kalau misalnya mau di generalisir atau secara objektif dari pandangan Ajis bisa, dari pandangan Bang Dewa juga mungkin bisa kalau menyampingkan soal HAM gitu ya. Karena kan tadi tujuannya bisa dibilang bagus lah gitu sama Kang Deddy Mulyadi juga. Tapi kalau ngomongin soal kebijakan coy, kan tadi Bang Dewa bilang mirip Death Note ya. Tapi menurut gua Kang Deddy Mulyadi ini lebih mirip sama Zeke Yeager cuy di Attack on Titan. Keputusan Dedi dia sama Eren Kan beda. Kayak Yeager sama Eren maksud gua. Yeager bersaudara lagi. Yeager sama Eren. Jadi si Zeke Yeager kan Eren Yeager itu sama mas. Enggak, Zeke Yeager ya. Kan adek kakak Iya, itu Zeke yang bener mas. Dua-duanya sama-sama Yeager mas. Iya. Saudara tiri lah gitu. Jadi Zeke Yeager ini dia kan punya pandangan kalau segala masalah di LDA ini bisa diatasi kalau misalnya pemandulan massal. Jadi reproduksi dari orang-orang LDA ini dicabut gitu kan dengan kekuatan founding Titan dari ini. Wah gitu. Oh, founding Titan. Iya. Jadi kan dari founding Titan kan waktu di PET itu kan rebutan tuh Iya, si iya, Eren iya. Yeager sama si Zeke Yeager kan. apa yang Tapi dapetin ternyata yang itu. menangkan si Eren Eren. Yeager kan karena Eren Yeager yang lebih ngerti perasaannya Ymir. Nah, cuman kalau misalnya mau balik lagi nih ke kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu lebih mirip sama teori eutanasianya Zeke Yeager. Karena kan Zeke Yeager tuh pengen sebenarnya tujuannya baik kan, biar orang-orang LDA ini nggak ngerasain rasa sakit lagi. Jadi dia tuh berpendapat nihilisme gitu ya. Jadi berpendapat kalau hidup itu adalah kesengsaraan gitu. Orang-orang LDA tuh udah bener-bener sengsara banget. Nggak di dalam dinding, nggak di Liberio. Liberio tuh di daerah Marley. Kan di daerah Marley juga diasingkan. Iya. Dia punya ada wilayah gitu tuh yang bener-bener pokoknya dirasisin gitu, dicampakan gitu. Jadi Zeke Yeager juga kan dulu kecilnya juga dicampakan juga kan gitu. Jadi ketika dia ketemu sama si Tom Saver, ayah angkatnya yang mungkin dianggap sama Zeke Yeager tuh lebih baik dari bapak aslinya. Maka si Zeke Yeager juga kan itu dia kayaknya emang orang yang dia mending gak usah ada aja deh gitu tuh. Caranya gimana pemandulan. Jadi Oh itu cara lain genosida ya? Iya. Kalau dipikir-pikir ya cuman nggak kan sih? kalau misalnya si Eren mah lebih Iya makanya gue bilang itu rambling. sebenarnya pemandulan itu cara lain dari genosida tau. Kalau menurut gua kemandulan itu Nggak mirip sih sama beda ya? genosida. Cara lain. Maksud gue gini. Pencegahan genosida menurut gua. Gini. Betul. Gue lebih sepakat Kalau pencegahan menurut gua, genosida. Salah. Kemandulan itu pencegahan Iya, cuy. genosida. Bukan gini. Kenapa? Goalsnya dulu. Ah, Goalsnya adalah mengurangi populasi. ah, ah. Pilihannya dua. Ah. Genosida, pemandulan.
Iya. Cara lain genosida. Ini bukan berarti kita Beda. mewajarkan cara genosida. Ya? lain untuk mengurangi populasi. Iya. Kan genosida itu membunuh. Genosida tuh Iya. udah masuknya udah cabut Udah hak cabutnya hak hidup hidup Nggak, orang lain. gini, cara lain dari mengurangi populasi Iya. Iya, kalau itu adalah Iya. ya Tadi lu adalah salah statement di Iya, awal yang maksud ngomong. maksudnya. Tadi dia bilang gimana? Lu tadi ngomongnya pemandulan adalah cara lain Cara lain dari dari genosida. mengurangi Bukan. populasi. Nggak pokoknya Lu dimeritin tuh- sama genosida. Karena gini, justru pemandulan itu tolak belakang Ya, dengan tolak genosida. iya, makanya goalsnya sama nih, goalnya Hmm. sama. Sudah kayak genosida sama pemandulan, Ya, itu gua goalnya mah sama. paham, cuman yang Kurangi jadi populasi. yang jadi gue tekanan tadi statement lo di Iya, awalnya iya. nggak sesuai deh. beda soalnya. Kalau genosida tuh secara paksa kan si Eren kan nggak permisi dulu. Langsung aja. injek aja. Nah, kalau Benar, Zeke benar. Yeager kan ya emang udah gak ada kesempatan untuk lahir. Jadi Hmm. intinya ya dia udah gak punya kesempatan untuk Iya, iya. reproduksi. Ya intinya itulah cara lain mengurangi populasi Mm-mm. adalah pemandulan. Dengan cara- yang lebih manusiawi mungkin. Nah, dengan cara halus. Kan makanya Iya. kemarin ada konspirasi kalau COVID itu adalah Pengurangan populasi yang tua-tua gitu kan. Wih, tapi itu serem ya kalau Iya. konspirasi serem. Ada lagi nih konspirasi katanya. Bill Gates kan kemarin abis ngasih boneka ke SD. kucingnya Prabowo siapa namanya? Bobby. Bobby Ke Kartanegara. Bobby Kartanegara ya kan. Katanya tujuan dia kesini kan pengen uji coba Vaksin TBC. vaksin TBC Hmm. dan beberapa negara yang menjadi tempat uji coba vaksin TBC adalah kebanyakan negara-negara berkembang ya kan. Salah satunya Indonesia. Salah satunya Indonesia. Kalau gue lihat beberapa negara berkembang ini mempunyai populasi yang banyak juga selain Indonesia dan katanya teorinya ini adalah yang dikhawatirin bakal apa? Jadi sebenarnya uji cobanya tuh Banting. masih secara hipotesa, Bang. Belum tervalidasi. Nah, karena ini uji coba dan sebenarnya hitungannya kan kayak feedback gitu tuh, bayarannya gitu. Jadi kayak masih belum pasti nih. Iya. Soalnya kan uji cobanya pertama Gua- kali di Iya, namanya juga prototype kan. Gua Ya, takutnya. Nah, ada Gue takutnya kekhawatiran. gini, Ebel Cobra itu kan bisa bagi gara-gara uji coba obat kan. Kebayang loh Emang seluruh iya? orang lah kebayang semua orang kayak Ebel, kebayang loh. Aduh, jadi mirip anime apa nih, Jis? 1 + 1 berapa jeruk gitu. Kan aneh kan? Iya, kritik masyarakat tuh ke tahap uji cobanya. Iya, dan kalau di anime tuh udah jelas banget dampak samping dan efek Efek samping samping. dari uji coba kayak gini-gini. Yang pertama kayak kalau di One Piece tuh ada Caesar Clone. Oh, One Piece ada. Iya, Caesar Clone ini uji coba buah iblis buatan terhadap anak-anak. Nah, jadi buah iblis cloningan. Jadi si Replika Caesar, gitu ya? Iya, Caesar Clone itu pengen bikin buah iblis ngereplika buah iblisnya si Kaido dan akhirnya ternyata buah iblis ini berhasil. Menurut Caesar Clone ini gagal gara-gara warnanya pink. Jadi dimakan sama Momonosuke, dia jadi naga sebesar Kaido cuman warna pink. Nah, efek sampingnya itu kan buah iblis yang berhasil yang gagal-gagal ini anak-anaknya ini Cacat. enggak kena wabah. Oh. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh ada di di desa Kuri kalau nggak salah di negeri Wano tuh. Dikasih buah iblis smile, buah iblis Oh, yang biar- Oh, itu Iya, bukan iya, narkoba ketawa. ya istilahnya. Enggak, jadi bukan narkoba juga, efek samping. Itu kan uji coba pembuatan buah iblis. Dopamin Uji ya coba berarti. kan. Nih berhasil gak nih? Kalau yang berhasil dia punya kekuatan hybrid setengah manusia, setengah hewan. Kan dia itu Zoan kan, buah iblis Zoan. Kalau yang gagal ya ketawa terus. Nah, yang gua khawatirin tuh kayak gitu. Kayak Ebel kan yang ditakutin kan. Jadi malah ini ya apa? Jadi malah mutasi gitu. Ya. Banyak anime yang Banyak, ini juga banyak, ya. banyak. Sekarang nggak ada ya? Ini apa? Classroom apa? Classroom Classroom Elite. Elite. Classroom Elite juga kan dia uji Itu kan coba juga kan. iya. Jadi Itu, percobaan. tapi kan itu yang berhasil ya kan. Iya, Jadi yang pintar. berhasilnya. Kadang orang-orang tuh balik lagi ke pembahasan awal sih ya. Mental miskin ini gampang banget dibodohi sama yang hal kayak gini gitu. Kita ngomonginnya Mereka- mental miskin ya. Iya, Mental udah miskin. langsung to the point aja. Mereka tuh nganggap wah Bill Gates nih yang bikin Facebook nih sama nih Prabowo gini. Bill Gates Ngeliatnya bukan bikin Microsoft. Facebook, Pak. Microsoft, sorry. Minta maaf dulu ke Mark Sorry, Zuckerberg. sorry. Minta maaf Mark dulu Mark Zuckerberg gitu. Mark, ampurakin malah. Lanjut. Orang-orang ngelihatnya wah ini adalah langkah yang bagus nih. Gila presiden Orang gua berpengaruh kerja nih. sama Microsoft nih. Tapi orang nggak yang ngelihatnya layer satunya doang, tapi Ya, di Betul, sepakat. di luar di dalam-dalamnya nggak kelihatan gitu.
Kebayang nggak sih efek samping? Kan ini kimia loh, chemical gitu. Ini Pasti ada efek sampingnya. pasti ada. Harusnya mikir ke sono ya orang-orang. Iya. Jadi nggak cuman euforia doang, wah kita kedatangan orang berpengaruh gitu. Tapi gimana ya, gue plus minus sih. Kalau gue ya plus minus sih. Maksudnya setuju nggak setuju gitu. Iya, karena gini, banyak kok vaksin yang menyelamatkan nyawa juga. Iya. Soalnya gini, iya. kita tuh terlalu banyak diuji cobain tau sih. Nah, iya maksud gue itu. Jadi gue kayak plus minus juga soal vaksin sih. Nih, gini. Kalau tadi kan lo ngomong banyak kok vaksin yang berhasil juga, itu yang berhasil. Iya. Kalau yang Tapi nggak kan sebelum berhasil dia uji coba dulu. Uji cobanya kebanyakan Uji- ke tikus, uji bukan cobanya ke manusia. bukan ke manusia. Gini nih. Ada ini loh, ada Jangan vaksin dulu deh. Obat ya. Tolak angin ya, komik segala macam. Ke monyet kan. Sebelum jadi obat, uji cobanya ke ebel. nih, gini biar lu tahu. Ada prosedur vaksinasi setahu gua. Jadi, sebelum dia uji cobakan ke manusia, Iya. dia cobain dulu ke tikus. Karena kenapa tikus? Tikus itu ternyata kalau dilihat dari DNA-nya tuh hampir mirip-mirip dengan manusia. Babi ya. Tikus, babi lah, itu lebih mirip tikus sih sebenarnya. Tikus itu lebih mirip DNA dengan manusia. Jadi rata-rata apa yang dilakukan tikus itu bisa terjadi di manusia gitu. Nah, si Bill Gates ini menurut gua loh ini ya, berarti menurut gua. Bill Gates ini sebelum dia uji cobakan ke manusia, dia tuh sebenarnya udah nyoba ke tikus. Tapi ini tinggal ke manusianya yang belum. Nah, Indonesia mau nggak gitu? Gue sebenarnya takutnya mah. jadi kayak itu lizard. Oh ini Spider-Man. Musuhnya Spider-Man. Lizard. Disuntik ke kadal bener nunggu buntut lagi kan. Enggak. Kan dia jadi manusia Dia kadal. jadi Iya, manusia. jadi manusia Takut kadal. Iya loh. bener. Kan awalnya pengennya numbuhin tangannya. Iya nungguin tangan. Tiba-tiba Bener bersisik. nunggu malah Jadi kadal. Yo, Pola bayangin. pikirnya jadi kadal lagi. Ya itulah, makanya kan memang seperti itu. Bahkan ada uji coba itu ya, uji coba kan. Jadi Langsung sebenarnya orang. gini, uji coba itu pasti ke tikus dulu dah. Tapi ke manusianya ini yang orang tuh nggak berani karena bertentangan dengan HAM. Makanya Bill Gates itu biar nggak bertentangan dengan HAM itu tadi kerjasama dengan negara. Ada loh yang uji coba itu ke napi-napi yang eksekusi Nah, mati. kalau gue setuju ke situ. ada Kalau gue juga. setuju ke situ. Jadi yang udah dieksekusi mati itu jadiin uji coba. Iya. Kalau gue setuju ke Nah, situ. yang jadi masalah, napi-napi ini kan rata-rata tidak mau. Tapi kalau di Bill Gates kerja sama negara tuh dipilih yang mau. Jadi sukarela gitu loh. Gitu. Kalau gue malah lebih setuju ke itu hukuman mati. Sebenarnya kan kritiknya itu dari target uji cobanya ini, Bang. Masalahnya. Iya. Masyarakatnya kan sebenarnya tidak tahu menahu Nah, apa isi maksud vaksin. gua pasti ini mah dipilihnya yang mau enggak jadi paksaan. Kalau kata gua nih, tapi nggak tahu ya. Ini masih si perencanaan. Iya, Masih masih perencanaan. perencanaan. Nah, ya makanya Pun pun kita kalau kita misalnya masyarakat juga kan punya hak lah buat betul. berdiskusi. Makanya maksud gua Kan kita masyarakat khawatir. Khawatir, betul. ya benar memang Betul, sangat dikhawatirkan. Ini. Karena gitu itu kan. biasanya tuh ke napi-napi, tapi kan gini, napi dengan masyarakat umum kan sedikit ya. Maksudnya napi mah sedikit, masyarakat umum banyak gitu ya kan. Nah, dia ketika nyoba napi semua nggak ada yang mau, ya udah kalau gue paksain kena HAM, ya kan? Akhirnya ya udah dah gue kerja sama negara nih. Negara gimana mau nggak? Silakan lu pilih aja orang yang mau, mana yang nggak mana. Ternyata dari 250 juta, misalnya ada yang mau cuma 1 juta. Ya lumayan sama dia. Cos, jadi lizard. Yang dia khawatirin itu adalah nonton Lazarus kan. Tiba-tiba 15 tahun lagi Bill Gates jadi orang paling dicari di seluruh dunia. Buset. Karena Gara-gara itu ya. efek sampingnya apa, Efek Jis? sampingnya 30 hari lagi Akan- semua manusia mati. Divaksin itu ya. Iya. Kan itu obat ya, lebih ke obat. Itu ya? obat, bener-bener Iya. apple to apple banget tuh. Iya, Lazarus. Pertama orang berpengaruh. Iya. Orang Pinter. yang pinter, orang parlemen kalau di sini PBB kali ya, PBB. orang-orang PBB. Nyiptain obat. Tiba-tiba kan, Hilang. yang dari penjara nih berusaha kabur ya kan. Tiba-tiba di HP ada pengumuman gitu ya. Tet, Minta 30 hari lagi Anda akan mati. Yo, deg-degan sih ya, bro. Udah pakai vaksin semua tuh. Iya. Jadi Iya, makanya itu sih. Jadi kalau kata gue memang masih plus minus sih. Jadi gue belum bisa bilang setuju atau tidak setuju. Karena itu Masa tadi. yang main aman nih. Soalnya Dari Enggak, tadi. serius. Karena gini, gua itu kecil divaksin cacar ya. Iya. Cacar. Dan Apa sih dulu alhamdulillah, sebutannya tuh, lupa. alhamdulillah gue gak kena cacar. Hmm. Maksudnya gue ngalamin Sama, gua juga dampak nggak pernah. baik ya. Gue ngalamin dampak baik dari vaksinasi. Gitu. Gue belum ngalamin dampak buruk dari. Jadi gue kayak masih ngeliat vaksinasi ya kalau selama masih menyelamatkan nyawa, oke gitu. Karena gue ngelihat ada satu dokter cewek, dia itu sampai puluhan tahun
masih ngeriset soal vaksin buat HIV/AIDS. Sampai sekarang belum berhasil. Itu kan konspirasi banget tuh. Iya, sampai sekarang belum berhasil gitu. Nah, maksud gue itu kayak gue tuh respect anjing lu tuh sampai sebegitunya pengen nyelamatin orang. Maksud gue, ya udah sih yang kena HIV ya udah sih dia aja jorok gitu istilahnya. Tapi ada satu orang yang dia tuh respect sama nyawa manusia. Ya itu yang gue hargain sebenarnya. Bukan dari yang ya tadi oknum tadi itu ya, misalnya vaksin tujuannya buat genosida atau buat pengurangan populasi, ya gue sangat inilah apa namanya melarang atau ya terhina lah gitu. Menurut gua ya, TBC itu nggak terlalu penting. TBC. Sumpah. Itu kan vaksin TBC kan? Iya. Nah, yang paling penting itu adalah coba Bill Gates bikin uji coba vaksin untuk vaksin orang goblok. Kalau misalnya bisa Bill Gates sih udah bikin. Untuk mengurangi orang-orang goblok di Indonesia. Setuju gua. Uji coba Dah, langsung. tuh, closing statement tuh. Bukan dari uji gua tuh. coba lagi itu di Indonesia, Iya. emang obat khusus. Kayak orang. ini ada film juga tuh yang dia itu apa jadi ada apa namanya kayak Bakwan. bukan bahan Bontot. kimia. Bahan kimia ditaruh di perutnya dia nih, kayak narkoba gitu dikirim. Nah, dia ditangkap sama orang. Oh, siapa? Aduh, lupa gue judulnya. Ditonjok tuh sama orang itu. Samson. Bukan. Cewek-cewek yang main Black Widow, Isabella. Bukan. Oh. Tahu gak sih lu? Yang akhirnya dia kepintarannya Yang bisa- jadi yang bisa- 100%. Scarlett Phantom. Enggak, bukan. Bukan. Gua. Apa sih Scarlett judulnya? Johansson. Bukan. Itu nama karakter Black Widow-nya Scarlett Johansson. Iya, itu dia yang ini. Bukan. Gua kok jadi lupa filmnya. Dia tiba-tiba bisa pindah ke masa. Iya, depan. jadi terakhir tuh dia jadi simpanse tau Iya, nggak? iya. Tahu kan lu filmnya Iya, gak apa cuma ya? gara-gara bahan kimia yang bisa otak dia bekerja 100%. Jadi pinter lah, IQ-nya nambah lah gitu. Ada tuh yang cewek, nanti editor nyari pasti. Tuh, nih Enggak nanti nyari lu. pesan terakhir untuk ini Bill Gates ya. Bill Gates bikin vaksin orang goblok. Ya Bill Gates kita sebenarnya oke mungkin terima gitu ya vaksin. Cuma nanti bikin vaksin lagi ya. Vaksin apa Mas Ajis? Goblok. Sekarang goblok. Iya. Tapi Jadi efek sampingnya kalau disuntik yang gagal. anjing. Meninggal. Iya. Jangan gitu Mas ini difabel lo nanti lo. Udah kan itu kejang bukan. Oh, tapi ada begini ya tadi. Ya nggak pernah lihat orang kejang sih. Enggak kejam mau gini doang enggak gini. Ada orang ayam. Kita ngomongnya kejang-kejang. Oh, kejang-kejang. Bapak-bapak ini ribut mulu dari tadi. Emang parah. Oke, gitu aja lah gitu aja. pembicaraan kita. Terima kasih banyak. Closing statement dari kita. Iya. Kalau misalnya ada yang nyambung diterima ya. Ya, pokoknya Kalau nggak terserah lu mau ikut vaksin apa enggak, bebas lah, suka-suka. Dah. ya, thank you. COVID tuh ini konspirasi. Ya, dah, bye, Ajis bye. bilang COVID konspirasi. COVID